Begitu Wang Lin meraih tetesan air, ia segera mundur. Namun, celah dimensi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan suara merobek, sepotong besar pakaiannya menghilang. Keringat dingin membasahi dahinya ketika ia dengan hati-hati menghindari celah itu dan akhirnya meninggalkan jurang. Guncangan ini hanya berlangsung 10 napas waktu, tetapi setelah itu, seluruh makam Suzaku menjadi kacau. Keretakan tak terhitung jumlahnya muncul di tanah maupun langit, banyak di antaranya berada di ambang kehancuran. Sedikit saja fluktuasi energi spiritual dapat memicu bencana, dan siapapun yang terjebak di dalam keretakan itu akan mati. Sejak saat itu, makam Suzaku menjadi jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Runtuhnya Cultivation Planet Crystal tidak terjadi seketika, melainkan perlahan seiring waktu. Semuanya berada dalam kendali Zukuezi, ini adalah permainan yang lahir dari kegilaannya. Ketika guncangan berhenti, barisan gunung tempat Wang Lin berdiri telah menjadi datar, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Angin sepoi yang lembut menghapus keringat dinginnya, sementara rasa takut merambat di hatinya. Ia menatap kehancuran di bawah, di mana celah-celah ruang terbuka dan menutup tanpa henti. Dengan hati-hati, ia menempelkan potongan jiwa limuan ke dahinya dan memasukkannya ke dalam surga menantang manik. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam lalu terbang menjauh. Ketika terbang, matanya tiba-tiba bersinar. Di antara reruntuhan gunung, ia melihat sosok seorang lelaki tua bungkuk. Tubuh pria itu hanya tersisa setengah, dan jiwa asalnya yang lemah berusaha meninggalkan raganya. Bencana barusan membuatnya kehilangan separuh tubuh serta sebagian besar jiwa asal rajahnya. Saat tatapan Wang Lin jatuh padanya, mata lelaki tua itu dipenuhi kepanikan. Ia buru-buru meninggalkan tubuhnya, hendak melarikan diri. Namun, tatapan Wang Lin menjadi sedingin es. Ia mendengus dan segera mengejar. Jiwa lelaki tua itu terlalu lemah, pengejaran ini tak layak disebut perburuan. Akan tetapi, sebelum sempat melarikan diri jauh, sebuah keretakan ruang tiba-tiba terbuka tepat di hadapannya. Teriakan kesedihan menggema ketika jiwa tua itu tertelan oleh celah oval tersebut. Begitu keretakan itu menghilang, jiwa pria tua itu pun lenyap bersama. Wang Lin berhenti, termenung dalam diam. Ia tahu makam Suzaku kini semakin tidak stabil. Sedikit saja kelengahan, kematian menantinya. Keraguan pun muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan kembali melanjutkan perjalanan. Di planet Suzaku, tepatnya di Laut Setan, situasi tak kalah genting. Lautan itu adalah salah satu tempat pertama yang diserang klan abadi yang dikalahkan. Letaknya yang dekat dengan markas Forsaken Immortal Clan, serta lenyapnya kabut pelindung yang selama puluhan ribu tahun menjadi penghalang alami, membuat tempat itu tak berdaya. Ditambah serangan dari beberapa negara, Laut Setan pun porak-poranda dan akhirnya jatuh. Di luar Chaotic Broken Stars, berdiri seseorang yang tubuhnya tertutup aura mematikan. Sosoknya tak terlihat jelas, tetapi bayangan kerangka mengelilinginya, menyerupai hutan tulang. Ia menatap ke arah bintang-bintang pecah dengan raut ragu. Pembalasan ilahi ini bukan dari seorang kultivator kuno, gumamnya. Hanya seorang junior yang berhasil menyempurnakan harta kuno. Ratusan tahun terakhir, aku menjelajahi planet ini, namun tak menemukan seorang pun pembudidaya kuno. Perutku mulai lapar. Hanya di sini aku mencium aroma mereka, tapi tempat ini terlalu berbahaya. Haruskah aku pergi atau tidak? Setelah merenung, matanya menyala, lalu ia menggeleng perlahan. Lupakan. Hidupku tak sebanding dengan selera. Luka-lukaku mulai pulih, saatnya meninggalkan planet ini. Jika si Tunan menemukanku sekarang, aku tak mungkin bisa menang. Tatapannya kemudian berubah dingin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan sahabat lamaku, Sword Saint Ling Tianhou, di planet Tianyun. Aku harus menemuinya. Mungkin aku bisa memintanya membantuku menghadapi si Tunan dan merebut manik misterius itu. Namun tiba-tiba, matanya menyipit, lalu ia berseru dingin, bahkan dulu kau suka menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor, Po Jun. Lama tak berjumpa. Suara tawa serak terdengar dari kehampaan. Langit menjadi gelap, dan gelombang laut raksasa melayang di udara, mendekat seperti pasukan kavaleri 10.000 orang. Seorang pria berjubah biru berdiri di atas ombak, melangkah perlahan ke depan. Jubahnya disulam dengan pola bunga emas rumit, matanya memancarkan kekejaman meski wajahnya tampak biasa. Keserakahan. Jangan bilang kau juga mengincar tempat ini, serunya. Pria beraura maut itu mendengus. Hanya melihatmu saja sudah menjengkelkan. Kalau kau menginginkannya, silakan masuk. Aku pergi. Dengan itu, sosoknya lenyap, terbang ke cakrawala. Pria di atas laut termenung, kemudian melompat turun, mendarat di luar Chaotic Broken Stars. Air laut di bawahnya membeku menjadi kristal, lalu ia telan bulat-bulat. Aneh, gumamnya. Keserakahan tak pernah datang ke tempat tanpa harta. 10.000 tahun lalu, ketika aku datang ke planet Suzaku, dia sudah ada di sini. Meskipun pulih dari lukanya, mungkinkah ia benar-benar mengincar tempat ini? Ia terus merenung sambil melangkah masuk. Di kedalaman negeri Dewa Kuno, di atas satu-satunya pilar yang tersisa di lautan darah, duduk seorang pria berambut merah kusut. Rambutnya menutupi wajah, namun mata merahnya yang menakutkan terlihat jelas, sanggup mengguncang hati siapapun. Dialah Tuosen. Ia menyeringai kejam. Yang lain sudah datang. Hari pelarianku semakin dekat, ucapnya lirih. Wang Lin, kau harus menjaga warisan ilmuku agar aku bisa mengambilnya. Tanpa warisan kekuatanku, pengetahuanmu tak berguna. Bahkan, warisanmu pun tak lengkap. Kristal pengetahuan terakhir ada di tanganku. Ia menatap kosong, teringat perjalanannya. Bertahun-tahun aku mencarinya, dan akhirnya kutemukan kristal itu. Setelah berfusi, banyak hal yang kembali kuingat. Kekuatan misterius tumbuh di inti planet ini, mirip dengan bayi dewa kuno. Itulah Cultivation Planet Crystal. Dengan itu, aku bisa menghancurkan segel dan menukar jiwa untuk keluar dari sini. Semua ini berkat Tusi. Saat ia membagi kesadarannya di sini, para penduduk asli menyembahnya sebagai dewa. Ia bahkan memberi mereka ritual persembahan kuno. Meski bangsa asli telah punah, benteng terakhir klan Immortal tetap menyimpan altar itu. Di sanalah aku bisa melaksanakan mantraku. Aku bahkan mendorong seorang junior klan abadi tidur dari tahap 11 daun ke 12 daun, hanya agar ia bisa menghancurkan segel klan Immortal yang dipotong dan membuka jalan keluar bagi pasukannya. Senyumnya melebar, mata merahnya semakin pekat dari lautan darah itu sendiri. Wang Lin, utusanku akhirnya bertemu denganmu lagi. Meski kau banyak berubah, aku tak mungkin melupakanmu. Jejak ilahimu terpatri dalam hatiku. Kemanapun kau lari, aku pasti menemukannya. Begitu aku melahapmu, aku akan menjadi dewa kuno bintang 8. Saat itu tiba, siapa yang bisa menandingi Tuosen? Tawanya bergema, mengguncang lautan darah. Dua monyet kecil muncul, berdiri di sisinya, mata mereka bersinar merah iblis. Di makam Suzaku, seorang lelaki tua dengan senyum menyeramkan tiba-tiba menatap jauh ke depan. Monyet di bahunya mencicit, membuat matanya memerah. Ia bergumam pelan, dia datang. Tanpa ragu, lelaki tua itu berbalik dan menuju pusat makam Suzaku. Gerakannya begitu cepat, seolah ia mampu membaca
munculnya celah dimensi dan dengan mudah menghindarinya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin tiba di tempat itu. Ia menatap arah kepergian lelaki tua tersebut, wajahnya penuh renungan.